Halo penggiat e-learning. Ketika kita mengelola course secara online, di sini adalah di Oase, biasanya kita mata kuliah kita akan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, dan masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah itu kita akan jabarkan ke kemampuan akhir mahasiswa di tiap-tiap minggu. Jadi setelah itu kemampuan akhir mahasiswanya ini kita akan ukur biasanya melalui asesmen-asesmen. Nah, sebelum ini kemampuan akhir mahasiswa ini bisa dibilang tidak terhubung langsung dengan asesmen yang kita buat, karena ada missing link di sana. Kita hanya menuliskan saja kemampuan akhir mahasiswanya di course-nya dengan mempergunakan label, dan kita membuat asesmennya, jadi tidak terhubung. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya menghubungkan kemampuan akhir mahasiswa dengan asesmennya, sehingga nanti kita bisa mengetahui yang mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama kita harus memasukkan istilahnya learning outcome ke dalam mata kuliah kita. Learning outcome ini bisa kita tambahkan melalui halaman course kita. Pastikan tampilan di sebelah kanan, tab di sebelah kanan ini, navigation ini ada ya. Terus kita pindah ke mata kuliah kita, course.LTIK di sini, dan kita pilih bagian kompetensi. Nah, di sini kita menambahkan kompetensi ke mata kuliah kita. Kompetensi ini, list kompetensi ini hanya bisa diinputkan oleh site admin. Jadi, para pengguna nanti bisa membuat template untuk bisa diimportkan ke dalam Oase. Nanti kita lihat bagian lain untuk menambahkan template-nya. Jadi misalnya saya ada pada bagian PSTE di sini. Nah, setelah itu kita sudah tahu kita dapat CPMK mana dalam mata kuliah kita. Jadi misalnya saya di capaian pembelajaran 1, capaian pembelajaran 1 ini ada mata kuliah namanya LTIK untuk CPMK 1-nya, dan di dalamnya ada KAM 1 dan KAM 2 seperti itu. Nah, ini kita inputkan ke dalam course-nya, Nah, apabila ada KAM yang lain yang sudah diisi, tinggal ditambahkan lagi. Selanjutnya, kita tinggal pindah ke masing-masing asesmennya. Jadi misalnya sudah ada 2 asesmen di sini, anggap saja untuk KAM yang 1 dan KAM yang kedua tadi yang sudah kita tambahkan. Kita tinggal menghubungkan. Jadi misalnya ini di absensi minggu 2, quiz, edit setting, kemudian akan kita pindah ke bagian kompetensi. Nah, di sini kita pilih yang sudah kita buat tadi. Jadi KAM 1, karena ini arahnya ke KAM 1, kita isi di sana, dan kemudian upon activity completion kita isi complete the competency. Nah, complete the competency, ketika activity completion-nya selesai, itu berarti akan dianggap kompetensinya itu atau KAM 1 ini tercapai. Nah, hubungannya dengan activity completion. Activity completion ada di sini. Jadi kita harus memilih di sini, menentukan misalnya karena ini quiz, berarti dianggap sudah melewati aktivitasnya ketika student sudah menerima grade dan sudah melewati passing grade-nya. Nah, passing grade-nya ada di mana? Ada di grade di sini. Passing grade-nya 70. Jadi, ketika mahasiswanya mengerjakan quiz dan quiznya mendapat nilai lebih dari 70, berarti dianggap sudah menyelesaikan aktivitasnya dan dianggap sudah menyelesaikan KAM 1-nya ini, seperti itu. Jadi kita tinggal save and return to course. Oke, setelah itu misalnya tugas 2-nya itu untuk yang KAM yang kedua. Kita edit setting di sini. Kita juga tambahkan kompetensinya.
kita isi misalnya KAM 2, karena KAM 2 yang tadi sudah diisi. Terus complete the kompetensi. Kita setting juga activity completion-nya. Mastership grade di sini kita isi. Karena ini tugas ya. Tugas, terus nah, kita tinggal save and return to course di sini. Oke. Untuk melihat bagaimana kompetensi ini dicapai oleh mahasiswa, kita bisa melihat dari asesmennya yang sudah mereka ikuti. Jadi misalnya di sini di tugas 2 ternyata sudah ada mahasiswa yang submit, dan ketika kita lihat hasil pekerjaannya itu sudah kita berikan nilai. Misalnya dia dapat nilai 100 misalnya. Nah, karena settingan sebelumnya adalah dengan mendapatkan grade, dia sudah mencapai activity completion-nya, dan ketika activity completion-nya tercapai, mahasiswanya dianggap sudah memenuhi kompetensinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi mahasiswanya, dari sisi mahasiswa, ini mahasiswa 1 bisa melihat bahwa dia sudah mendapatkan centang di sini untuk tugas 2-nya, yang sudah menunjukkan bahwa dia sudah komplit, aktivitinya sudah komplit. Nah, kalau dilihat dari sisi dosennya bisa melihat dari course-nya, kemudian ada di report, dan di kompetensi breakdown. Di sini bisa dilihat masing-masing mahasiswa. Misalnya mahasiswa Lino Verlin, kita bebankan ke dia kompetensi 2 ya, KAM 1 dan KAM 2. Nah, belum ada yang tercapai. Terus kalau kita lihat mahasiswa 1 yang tadi, mahasiswa 1, nah untuk KAM 1-nya not rated atau belum tercapai. Nah, tapi untuk KAM 2-nya dia sudah tercapai. KAM 2 itu adalah yang tadi sudah kita lakukan asesmennya dari tugas yang tadi, karena sudah mendapat nilai 100, bisa dibilang dia sudah tercapai seperti itu. Jadi dari menu ini dosen-dosen bisa melihat mahasiswa 2 KAM yang kita bebankan ternyata KAM-nya belum ada yang tercapai semua. Mungkin asesmennya belum diselesaikan oleh dia. Seperti itu settingannya.